Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Sobat Humas. Kali ini masih bersama saya Bribka Ismadianto dalam acara Jogo Surabaya Podcast. Kali ini kita berkesempatan untuk mendatangkan tamu ya dari luar Polrestabes Surabaya ya. Dari Polda Jawa Timur, tepatnya di unit PJR ya. Yakni Mas Budiman. Oke, terima kasih. Piye kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Mas. Oke, sehat. Nama lengkapnya siapa sih Mas? Budiman SMH. Budiman aja berarti. Iya, ya? Budiman aja. Budiman. Mas Budiman ini kemarin nerima penghargaan ya dari Kapolda Jawa Timur ya. Iya, betul. Itu tentang apa Mas penghargaannya? Kemarin tentang polisi teladan dan humanis. Oh, polisi ya cenderung teladan. ke medianya aja sih. Media sosial maksudnya. Media sosial. Ya? Kalau Mas Budiman ini angkatan tahun berapa? Polisi? 2009. 2009 ya. Betul, 2009. 2009 penempatan di Polda Jawa Timur sampai sekarang. Sampai sekarang. Oh, alhamdulillah. Jadi Sobat Humas, jadi Mas Budiman ini adalah seorang polisi PJR yang juga konten kreator dengan konten-kontennya yang kemudian berisi kegiatan positif ya Mas ya. Insya Allah. Kemudian sangat inspiratif sehingga mendapatkan beberapa penghargaan dari instansi kepolisian tentunya. Penghargaannya apa aja Mas kalau boleh tahu Mas? Hampir ke sosmed, sama ada kayak seperti di saat dinas penangkapan pengguna narkotika. Oh pernah ya? Pernah. Itu waktu di dinas di PJR. PJR juga? Betul. Oh itu dapat penghargaan dari siapa Mas? Dari Bapak Direktur Lalu Lintas. Dirlantas Waktu zaman kapan ya? Polda Jatim. Polda Jatim. Misalnya itu penghargaannya itu macam-macam. Jadi ada 13 kalau nggak salah. Wuh. Nggak salah ada 13. Tangan dulu ya. 13 penghargaan loh. Ya. Terus kalau saya ingin tahu ini kan PJR terus dapat bisa nangkap narkotika, itu ceritanya gimana Mas? Jadi kita patroli rutin biasa itu di jalan di tol. Ya, tentunya di tol. PJR Terus, ya. Biasanya di rest area itu kita sering ngecek kendaraan yang berhenti mungkin terlalu lama. Di saat kita berputar ke tempat itu lagi kok masih di situ, stay di situ. Kita coba cek, takutnya nanti terjadi sesuatu keracunan AC atau seperti apa. Kita coba cek, ternyata di dalamnya memakai barang terlarang. Sehingga kita coba amankan, terus kita limpahkan ke Polres Sidoarjo untuk diolah TKP lagi, dikembangkan lebih lanjut. Iya. Itu berapa orang di mobil itu? Itu ada yang satu orang, jadi beberapa kali sih, bukan sekali. Alhamdulillah beberapa kali. Jadi ada yang satu orang, ada yang dua orang. Kecenderungan biasanya satu orang, biasanya sopir-sopir itu. Iya. Ya cuman nggak semua sopir, tapi beberapa oknum lah. Yang make narkoba. Yang make. Jadi langsung dilimpahkan ke Polres Sidoarjo ya Mas. Betul. Wah mantap. Dan ini kalau saya ikuti nih media sosialnya Mas Budiman ya, dulu itu masih fokus ke ODGJ ya Mas ya. Betul. Waktu itu ya. Waktu pertama main sosmed ke ODGJ saya. Nah itu ceritanya gimana Mas? Kok sampean tak lihat itu nolong ODGJ, kemudian sampai nyukur rambutnya, Iya betul. belikan pakaian dan lain sebagainya, itu ceritanya gimana? Ya itu sebenarnya saya itu terinspirasi dari salah satu konten kreator di Jawa Tengah itu, namanya Sinaurip. Di situ bukan Pak Purnomo ya? Bukan, justru malah Pak Purnomo kemarin pernah collab sama saya. Oh iya dah. Collab, kita kolaborasi. Habis itu Pak Purnomo nyaman dengan itu, dan memang Pak Purnomo melanjutkan. Saya lebih ke karena kepentok waktu dinas, sehingga saya alih ke sosial. Gitu, jadi waktu itu bareng Pak Purnomo ya, sempat collab ya? Sempat collab, di Gresik dulu itu. Iya, sampai ketemu waktu itu yang kita bersihkan itu, dia 12 tahun hilang kalau nggak salah. 12 tahun hilang, terus terkonfirmasi keluarganya dalam waktu kurang lebih dari 24 jam setelah kita upload. Rame-ramenya YouTube saya dulu. Oh iya. Jadi salah seorang ODGJ ini 12 tahun tidak ditemukan keluarganya ya. Betul. Setelah sampean up di apa itu waktu itu YouTube? Di YouTube. Belum punya TikTok, platform lain belum punya. Terus keluarganya tahu, akhirnya menghubungi lewat
komentar-komentar ini keluarga saya, terus habis itu saya suruh ninggalkan untuk nomor telepon, saya hubungi, akhirnya dijemput ke sini. Dan Terus itu sering terjadi. pendapat keluarganya gimana, Mas? Ya sangat berterima kasih pastinya. Dan itu sudah dianggap hilang, dianggap meninggal. Sempat didoain meninggal, dan itu kejadian kayak gitu banyak banget. Rata-rata ODGJ itu sudah dianggap meninggal karena sudah nggak tahu dia harus mencari kemana. Terlama itu 32 tahun hilang dan ketemu keluarganya. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu. Jadi salah satu fungsi dari media sosial memang seperti itu ya, Dulur. Jadi sekarang mainnya di medsos cepat loh, ini keluarga saya mungkin gitu ya, akhirnya ditemukan. Lah waktu itu kan banyak nih ODGJ yang sudah Mas tolong ya. Itu ada yang sampai berontak ngelawan, nggak mau di bersihkan, ya ada ya? Ada, karena saya mainnya itu biasanya sama istri. Jadi saya nggak waktu itu cuma punya kameramen sama editor aja. Pemeran utamanya saya, dibantu dengan istri pun membawa pakaiannya, sendal, celana gitu. Jadi saya sendiri fokus menghadapi ODGJ tersebut. Jadi prinsip saya, kalau memang saya nggak bisa masuk dalam psikisnya dan dia masih berontak dalam penanganan, pasti saya lepas. Saya bukan memburu saya harus dapat nih konten enggak. Jadi memang orang seperti itu kita harus benar-benar menjadi dia gitu. Kita ngobrol, kita harus menjadi dia duduk, kita ikut duduk, dia ngerokok ikut ngerokok, dia kayak gini ikut gini. Jadi sampai benar-benar dia itu menerima apa yang kita mau. Nah, sehingga dia dengan enak kita potong rambutnya, kita mandikan dengan enak. Tapi kalau sudah berontak dan beberapa kali saya coba trik-trik saya nggak berhasil juga, ya sudah saya lepas, nggak saya upload. Gitu. Itu rata-rata bisa diajak komunikasi nggak, Mas? ODGJ bisa, tapi kemana-mana. Gitu ya. Rata-rata kenapa dia kok sampai bisa kayak gitu, Mas? Lebih cenderung ke percintaan sih, percintaan gitu ya? Dan ekonomi, perceraian, kayak putus cinta, kayak gitu. Sebenarnya nggak ada kan ODGJ dari lahir. Iya, benar. Pasti ada masalah penyerta di situ. Berarti stres ya? Stres, depresi, waham. Waham itu seperti kayak umpama nih, dia ODGJ-nya wanita. Nah, dia ngerasa cantik nih. Saya princess nih. Saya queen nih. Nah, jadi dia kayak bersolek kayak gitu. Di Pondok Chandra itu ada, sekarang udah almarhumah. Dan di situ pernah dia itu kalau sampai dibawa, sampai dibawa orang-orang yang nggak dikenal. Gitu ya. Nanti dikembalikan lagi ke situ. Kan ke tempatnya tadi. Ke tempatnya tadi, karena dia memang cantik, bersolek dia. Jadi soalnya ini loh aku cantik. Makanya hati-hati teman-teman. Jangan sampai ngerasa cantik atau ganteng. Bisa jadi waham gitu. Karena merasa aku membanggakan diri sendiri. Betul ya. Terus karena cinta tadi ya. Cinta biasanya cerai, sehingga sangat putus cinta gitu ya. Putus cinta. Itu membuat depresi, apalagi yang paling banyak ekonomi. Siap. Oke. Jadi tadi kan sampai cerita ada keluarganya yang kemudian mengucapkan terima kasih karena ketemu ya. Betul. Ada nggak keluarga yang kemudian malah protes ke sampean? Bagus sekali itu. Ada, serius? Ada. Jadi saya pernah disomasi. Serius, Mas? Serius sama keluarganya. Terus gimana? Jadi saya sebut Sidoarjo gitu aja ya. Di Sidoarjo itu ada bapak-bapak, dia itu bisa cenderung mungkin 80% depresi karena tangannya itu digendong gini. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dia buang air itu nggak bisa, sehingga setiap buang air dia lapisi celana. Terus kayak gitu. Nah, mungkin pikiran dia biar nggak bau ya. Tapi setelah saya evakuasi, saya potong rambutnya, saya bersihkan. Waktu saya copot itu, nggak bayangin baunya. Nah, di situ setelah saya upload, ternyata video itu tembus ke keluarganya. Dia chat, karena saya sertakan nomor admin, dia chat di nomor admin saya bahwasanya minta di take down untuk video itu. Terus kenapa? Kalau memang nggak saya take down, kenapa? Saya niatnya di situ cuma bantu. Kita sesama manusia. Dulu dia malah somasi ke saya, minta di take down. Akhirnya saya balesi dengan satu syarat. Kalau memang ini orang tuamu, jangan sampai ada di jalanan lagi. Saya kasih waktu 2 minggu. Setelah 2 minggu, space 2 minggu itu saya cuma privacy aja, tapi nggak saya take down. Untuk antisipasi, memang hanya sekedar ngomong. Ternyata benar, 2 minggu saya cek ke situ, masih ada di situ. Masih ada. Bapaknya tadi ya? Iya, saya up lagi, tembus lagi ke dia. Habis itu baru dia WA,
minta saran ini dibawa ke yayasan atau gimana, loh terserah Anda. Mau bawa pulang silakan, ke yayasan silakan, ke dinsos silakan. Yang penting jangan di jalan lagi. Alhamdulillahnya sudah nggak ada di tempat dan saya juga menepati janji saya akan take down selamanya. Akhirnya jadi kita nggak terpacu harus dapat viewer harus dapat ini, enggak. Niat jangan sampai kita keluar dari niat awal. Niat awal kita membantu, ya sudah. Kalau sudah membantu, sudah ketemu keluarganya, sudah clear, case close, sudah. Alhamdulillah. Jadi gitu ya, Sobat Tumas. Kita nggak pernah tahu behind the story-nya itu seperti apa ternyata. Menangani ODGJ nggak hanya menangani ODGJ-nya, juga polemik dari keluarganya ya. Ada yang nggak mau menerima juga ada. Maksudnya sudah ketemu keluarga? Sudah ketemu keluarga. Babin Kamtibmasnya, babin saya suruh datang ke rumahnya, dan orang tuanya memang nggak mau menerima. Dan itu dirawat di RSUD itu ada kalau nggak 3 bulan. Yang awalnya itu dia ada di VT atau di YouTube saya itu sampai jatuh ngomong nama aja nggak bisa, diriin kepala aja nggak bisa, sehingga dirawat 3 bulan di RSUD. Saya kesana sama istri, saya coba suruh nulis, namamu siapa, nulislah dia, tapi tertati-tati gitu, pelan gitu. Habis itu saya coba cari, hubungi teman-teman di Semarang. Habis itu ketemulah keluarganya ini. Setelah saya datangi, mohon konfirmasi, dia sudah sehat orangnya. Sudah sehat, saya taruh di dinsos, dia bantu masak, bantu ini. Dinsos mana Mas? Sidoarjo. Oh, Sidoarjo. Dia memang nggak ODGJ sih, OT, orang terlantar dia, PMKS, penyandang kesejahteraan masalah sosial. Di situ, terus orang tuanya katanya nggak mau menerima dengan alasan apa? Ini anak sampean, dengan alasan masa lalu. Saya nggak tahu masa lalunya seperti apa. Sudah saya rayu mungkin dengan adanya kejadian ini Pak, mungkin dia bisa lebih baik dari sebelumnya. Masih nggak mau, dan sekarang sudah almarhum. Di Sidoarjo dimakamkan di sana. Yang jelas sampean sudah berupaya ya Mas ya. Betul. Untuk mengembalikan ke keluarganya. Kan kayak gitu, kasihan. Gila ya. Terus ini Mas, akhir-akhir ini saya lihat kontennya kemudian sekarang lebih ke arah membantu, terus memberikan rezeki, kemudian kadang borong juga pernah ya. Nah, kenapa kok beralih ke situ sekarang Mas? Yang pertama waktu ya. Waktu, daripada saya memaksakan diri saya sendiri, saya memikirkan kesehatan orang lain tapi kesehatan saya nggak saya pikirkan. Nanti jadinya kayak apa? Nah, akhirnya perlahan juga, yang penting saya tetap bermain di medsos, tetap berbuat, insya Allah berbuat baik, bermanfaat bagi sesama, sehingga saya sebisa mungkin di saat saya dinas atau free, sebisanya saya membuat konten yang bermanfaat. Ya itulah sekarang jadinya. Jadi transisi ke sana, yang penting ada manfaatnya gitu. Sempat ada julukan namanya itu Budiman yang berbudi. Iya. Itu utang dulu. Dan itu Mas, sampean kan akhirnya membuat video-video itu ya, video pendek, terus di TikTok, di IG, dan YouTube ya. YouTube juga. IG-nya apa namanya Mas? Sama semua akun medsos saya. Budiman. Dulur Budiman. Kalian kalau kepo langsung aja searching ya, Dulur Budiman. Silakan di follow, subscribe di IG, TikTok dan YouTube. Dan di video-video itu semua yang mungkin menurut Mas Budiman paling berkesan itu video yang apa Mas? Oke. Ini yang di TikTok ya. Di TikTok itu yang paling berkesan, saya pernah memborong ibu-ibu jualan ini di luar konteks ODGJ ya, yang sekarang ini ya. Sekarang. Ibu-ibu jualan gorengan. Waktu di Sidoarjo saya panggil, saya boronglah gorengan itu. Dan dia itu benar-benar saya merasakan tulus banget doainya. Nah, itu view-nya tembus berapa? 4 sekian juta. Ya. Di situ jebret, habis itu di lain waktu banyak orang yang mau donasi. Saya terima. Ya, saya terima dari video-video itu. Saya terima, saya kasihkan sebesar 800.000 cuma. 800.000. Habis itu saya kasihkan, itu namanya orang yang butuh ya. Dikasih uang berapapun pasti berterima kasih. Dan itu sangat amat dia mendoakan saya. Dan istimewanya lagi karena berkesan, setelah itu boom, saya mendapat penghargaan yaitu umroh gratis. Alhamdulillah. Dari mana Mas? Dari Kasat PJR, Pak Erik.
Oh. KPPRI sekarang menjabat jadi Kasubdit Rekiden Polda Jatim. Di situ, nah dari situ pun yang awalnya saya mau menghutang untuk membangkitkan istri saya sendiri karena biar bisa bareng, saya edit video itu, saya surprisekan ke istri saya dan saya record lagi. Ternyata FYP lagi. FYP lagi Pak Direktur yang sekarang Brigjen Pak Taslim. Nah, itu monitor juga. Mungkin nggak tahu dari siapa video itu. Saya dipanggil ke kantornya, terus ADC-nya itu, kamu berangkatkan istrinya Budiman lagi biar dia bareng-bareng umroh. Jadi dua-duanya kita alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Nah, itu salah satu nggak tahu doa yang mana yang pernah saya bantu yang terijabah. Padahal saya baru nabung itu hanya 100.000. Oh, sempat mau nabung umroh? Betul. Jadi saya 100.000, istri saya 100.000. 1 bulan sebelum dapat itu. Jadi nggak tahu kalau 100.000 itu bakalan kapan berangkatnya. Ternyata Allah sudah memanggil saat itu juga. Alhamdulillah. Merinding saya dengar cerita. Jadi ya itu adalah apa ya, momen dimana mungkin Allah akhirnya membalas kebaikan kita melalui doa-doa orang-orang yang membutuhkan tadi ya Mas. Betul. Entah yang dikabulkan yang mana kita nggak tahu. Yang penting kita terus saja meskipun sulit tetap melangkah. Karena kebaikan itu tidak akan terjadi pada satu waktu. Sekarang kita membantu, sejatinya itu kita membantu diri kita sendiri. Tapi nanti entah besok, lusa, nanti kita nggak tahu kembalinya kapan. Iya. Terus pasti ada pertolongan ya Mas ya. Ya. Keren. Terus ini Mas, penghargaannya kan itu 13 ya? 13 insya Allah. 13, itu dari siapa aja itu Mas, 13 penghargaan? Dari tingkat Pak Kasat, Pak Direktur itu hampir setiap direktur ada 5 atau 6 direktur itu ngasih pasti, dan itu bebarengan dengan Kabid Humas Polda Jatim, dengan Bapak Kapolda, dengan Bapak Kapolri dan Bapak Kakor Lantas. Terakhir ini Bapak Kapolda. Keren. Tepuk tangan dulu, dulur. Jadi sangat menginspirasi Mas Budiman ini ya. Kita mungkin personil Polri yang lain bisa mencontoh ya. Kadang kan, tapi kalau kita lihat di medsos sekarang ya Mas ya, ada nggak yang nyinyir kayak, wah itu kan ada kamera, wah itu kan polisi kan baik kalau ada kamera aja. Iya, menanggapi netizen seperti gimana Mas? Hampir setiap komen video saya yang saya upload itu pasti ada komen itu. Ada kamera, beda lagi di belakang itu. Kalau saya nggak, saya balas. Oh gitu ya. Karena saya berprinsip seperti ini. Kita lihat ini udah gambaran udah artis besar ya. Jadi seperti Raffi Ahmad dan lain-lain gitu. Saya lihat kenapa dia nggak pernah membalas komentar. Karena menurut dia omongan sumbang itu nggak penting bagi dia. Yang penting saya terus maju. Itu prinsip saya. Betul. Jadi kalau kita notice malah dia yang dapat perhatian ya. Kasih panggung. Iya benar juga. Kasih panggung, pansos ya gitu. Berarti ini Mas Budiman ini mentalnya sudah kuat, sudah terbentuk. Tapi dulu memang nggak bisa tidur sih. Kalau ada kayak gitu ya. Pertama main sosmed, istri yang pertama itu nggak bisa tidur sama sekali. Ini gimana, kita sudah semaksimal mungkin. Akhirnya kita coba perlahan. Oh ternyata kalau kayak gini, keluar kuping kanan, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Keluar lagi kita beli nasi goreng. Iya, di balik Mas Budiman ini tentu ada istri yang sangat tangguh ya ibaratnya, yang mensupport Mas Budiman. Selalu ini mensupport. Alhamdulillah. Iya. Terus ini Mas Budiman, ada nggak yang kemudian DM sampean, kan lihat kontennya sampean nih berbagi ya kan, Mas aku mau Mas tuku kayak uang pulsa, uang makan, ada nggak? Banyak ya. Ya memang salah saya sih itu. Karena saya membuat konten seperti itu. Iya, akhirnya ya tetap saya mana yang harus benar-benar. Biasanya kan orang itu sekarang itu khawatirnya itu loh Mas, dibuat modus akhirnya buat slot dan lain sebagainya. Itu sekarang apalagi kayak gitu marahnya. Jadi saya abaikan aja. Apalagi kalau DM cuma assalamualaikum. Tujuannya dia nggak jelas. Ya saya jawab di dalam hati waalaikumsalam. Tapi nggak saya balas, nggak saya buka. Gitu. Jadi mending kalau mau ada perlu apa sudah langsung tulis saja di situ. Pak Budiman saya minta tolong ini jelas niat dia ini. Gitu. Jadi udah abaikan aja. Betul. Dan selama ini kan sampean tentu ada yang videokan ya, itu siapa Mas? Waktu sampai dinas loh. Oh jadi yang videonya itu biasanya rekan kita patroli. Jadi satu mobil itu saya minta tolong,
Kalau memang nggak ada apa kemungkinan kan kadang waktu tua, waktu pasangan tua, senior lah ya, senior itu kan susah dia, nggak bisa gitu, yeah. Ya kita maklumin kan, terus kita pegang sendiri gini. Jadi kita pegang sendiri. Berarti kalau ada momen das, ini nih langsung berhenti kita. Gitu ya. Berhenti karena kayak gitu semua konten saya nggak ada yang disetting. Iya. Jadi kita benar-benar spontan ya. Kayak tadi yang saya mau makan bareng sarapan sama sopir, itu tadi ya memang kebetulan tua juga. Habis itu video ternyata dia malah offin, padahal sudah tak onin. Sampai sudah on, das. Dia tekan lagi. Jadi off. Jadi momen nggak ada sama sekali. Iya. Tak lihat gini, tak cek, loh nggak ada. Itu terjadi beberapa kali kayak gitu. Di Gresik juga seperti itu. Sudah saya onin ternyata dia off, sampai orangnya saya kasih rezeki itu dia sampai bersujud-sujud tuh. Wah, itu klimaknya bagus banget tuh. Nah, di situ ternyata belum ada rekodnya. Jadi sebenarnya qadarullah kan ya. Iya benar. Jadi memang nggak boleh di up. Iya, tahu. Betul. Jadi kita ikhlas, memang niatnya kita yang dari awal bantu jangan sampai keluar dari situ. Betul Mas. Emang kan di balik kesalahan atau di balik kekhilafan, mungkin bencana, pasti ada sesuatu yang positif di belakangnya Mas ya. Berpikir positif terus ya. Terus ini Mas, kalau istri jenengan ini awalnya support atau gimana hingga sampai di titik sekarang ini? Dulu itu kita ada mendapatkan ujian ya. Jadi nggak boleh di sini ya. Sesuatu ujian lah ya. Ujian sehingga kita benar-benar di titik nol. Berdua ini titik nol. Apa yang harus kita lakukan? Uang tinggal 300.000 nih. Terus kita coba lihat YouTube. Dulu kan YouTube masih tinggi gitu ya. Iya betul. Nah, kita lihat ya, ternyata terinspirasi. Bagaimana kalau kita coba nih, kita ikhlaskan sisa uang ini dibawa ke yayasan ODGJ. Nah, di situ sambil kita dekat rumah, memang kebetulan ada ODGJ. Kita beli makan, habis beli makan kita kasih. Jadi yang ngasih saya agak takut, istri yang kamera juga agak takut. Jadi nggak bisa diedit, goyang semuanya. Jadi nggak bisa diupload di situ. Ya sudah, kita terus kita setiap lepas dinas kita kayak itu, akhirnya keterbiasaan dan akhirnya terus berjalan seperti ini. Dan 300.000 tadi awalnya itu saya coba punya kaos. Jadi sebenarnya saya pengen ngedit pakai PixArt itu kan, ngedit saya cetak kaos, saya jual kaos itu untuk tambahan ke yayasan. Saya pasang di story WA, saya jual kaos ini 50.000. Ternyata orang-orang baik di luar sana itu, karena saya kasih embel-embel, nanti penjualannya saya bawa ke yayasan. Yang transfer itu ada yang 1 juta, ada yang beli 500.000. Jadi saya ke yayasan itu bawa uang 2 juta yang awalnya 300.000. Nah, itu mungkin pelajaran bagi teman-teman juga, bahwasanya di situ kalau kita sudah niat baik, insya Allah ada jalan. Pasti. Iya. Amin. Ya, itu adalah kisah dari Mas Budiman ya, yang tentunya bijak dalam menggunakan medsos, akhirnya bermanfaat bukan hanya untuk diri sendiri, juga dengan orang lain dan sekitarnya, dan menginspirasi banyak orang tentunya. Betul. Ya Mas ya. Dan ada yang nggak Mas, kayak pimpinan monitor terus langsung dipanggil gitu, panggil Mas Budiman. Ini dalam hal positif apa negatif nih? Emang ada negatif ya? Kalau negatif nggak ada sih, alhamdulillah. Kalau kita negatif, nggak ada. Hampir semuanya pimpinan kita itu support ya. Support semuanya. Ada ya, yang kemudian terus manggil atau nelpon sampai. Iya pasti. Jadi dari Mabes itu juga waktu itu kalau nggak salah yang 11 juta view-nya itu benar-benar dari Mabes telepon semua. Nah, cuman anaknya itu memang mengkhianati saya. Anaknya itu siapa? Iya. Jadi saya itu di bawah jembatan, ada anak di kolong jembatan. Waktu saya patroli, saya cuma kasih uang 100.000. Dia nangis dengan dalih dia itu orang tuanya meninggal dua-duanya. Dia diusir dari kos karena nggak bisa bayar, sehingga saya kasih uang untuk makan dia. Maksudnya dia tinggal di kolong jembatan? Di kolong jembatan. Terus? Wah, itu view-nya bagus banget. Sampai dari Mabes, dari telepon semua itu di mana? Nawarin kerjaan dia. Itu dari Kombes siapa, dari itu banyak lah pokoknya, pimpinan-pimpinan dari Polda, dari mana banyak. Terus sampean ke situ lagi? Aku ke situ, saya koskan karena sudah pihak pemerintah juga nyari, banyak yang nyari. Akhirnya saya amanin, saya koskan.
Dan saya sudah berjanji kepada diri saya sendiri, saya bawa anak ini sampai dia kerja. Nah, minimal dikoskan, dia kerja, saya koskan, di tempat bersembunyi waktu itu. Saya sembunyikan, tapi saya assessment di belakang itu. Kamu rumahnya mana? Sini. Setelah saya assessment malamnya, ternyata orang tuanya masih utuh dua-duanya. Padahal dia cerita sudah meninggal ya. Meninggal. Akhirnya karena sudah terlanjur banyak yang menawarin kerja, saya bayarkan. Kamu minta yang mana nih? Dari ini. Wah, keren-keren itu yang nawarin kerja. Habis itu ternyata minat di salah satu counter HP. Ya. Di Surabaya. Di situ difasilitasi HP, motor, kos-kosan. Sudah disuruh kerja. Setelah beberapa waktu telepon saya si bosnya. Ini gimana si A ini? Motor dibawa dijual. Enggak tanpa sepengetahuan saya. Saya belikan lagi, dijual lagi. HP dijual. Dia lari dari kos. Jarak beberapa waktu lagi ada nomor asing telepon saya, ternyata itu kakaknya temennya dia. Yang awalnya dia nginep di kosnya di temennya dia itu, uang 1,5 juta dibawa lari sama dia, uangnya temennya itu. Nah, itu rasanya kan otomatis malu saya. Iya benar. Nah itu. Akhirnya sudah nggak nganu ya, udah nggak berhubungan lagi ya. Sudah nggak berhubungan lagi. Gitu. Oke, minum dulu mas. Oke. Berwarna, warna putih pekat gelasnya. Oke, jadi itu adalah cerita dari Mas Budiman ya. Mungkin ada lagi nih mas cerita yang membuat sampean nggak bisa tidur, kepikiran apa mas kira-kira? Yang nggak bisa tidur itu ya kayak kalau di ODGJ itu beratnya di situ. Mungkin penonton itu lihatnya cuman di layar kaca. Cuman ketemu dipotong rambutnya. Terus habis itu dibawa ke yayasan atau ke dinsos, sudah selesai, ketemu keluarganya selesai. Padahal di balik layar itu kita harus mengondisikan kalau keluarganya nggak terima, yayasan mana yang harus diterimakan, dinsos mana yang harus kita tuju di saat kita menemukan kayak mama di beda wilayah Surabaya. Nah itu kan kalau kita titipkan di dinsos mungkin sudah pertanggungjawabannya pihak pemerintah. Tapi kalau di yayasan yang kita ngirim itu adalah tanggung jawab kita sampai mati sebelum ketemu keluarganya. Itu yang membuat saya tanggungan. Iya. Gitu. Karena kejadian sampai meninggal di yayasan. Karena memang sudah tua. Selama di yayasan tidak ada yang konfirmasi, saya upload, saya edit sedemikian rupa, nggak ada yang konfirmasi sampai meninggal. Nah itu benar-benar tanggung jawab saya sendiri. Itu yang membuat saya berat di ODGJ. Iya. Kalau saya lihat konten yang mungkin menurut saya paling membuat saya seneng itu saat momen mudik lebaran kemarin tuh, yang ngasih yang ngeprank supir angkot itu. Oh ya itu juga boom juga itu. Iya itu Pak siapa ya yang kemarin yang telepon dari Bapak Korlantas itu, terus akhirnya mungkin telepon Pak Direktur Lalu Lintas Polda Jatim, akhirnya saya dapat penghargaan dari Pak Dir. Dari Mabes itu telepon, habis itu saya dapat dari Pak Dir. Itu memang bagus itu. Udah saya konsep lama sebenarnya. Karena yang kemarin nggak ke-record itu kan, nggak ke-record sehingga kebetulan waktu itu memang saya nyari sopir angkot yang tua dan nggak pernah ketemu. Akhirnya itu ketemu, saya hentikan. Kebetulan momen Lebaran, dia nggak pulang. Akhirnya saya kasih seperti itu dengan edit sebisa saya, akhirnya pulang. Karena nggak bisa diprediksi kan kalau konten-kontennya gitu. Betul. Kita sebagai sama konten kreator tentunya terus konsisten ya mas ya. Harus kita nggak tahu video mana yang nanti bakalan banyak viewersnya. Gitu. Oke, sangat menginspirasi sekali Mas Budiman ini. Mungkin sampean punya ini pesan-pesan atau saran buat teman-teman kepolisian. Oke. Ini untuk seluruhnya lah. Ini kita sebagai umat manusia. Berbuat baik itu memang sulit, tapi tetap melangkah. Tetap melangkah saja, jangan berhenti. Kalau berhenti berarti selesai, tamat. Yaitu tadi seperti saya omongkan, bahwasanya kebaikan itu tidak akan terjadi pada satu waktu. Kalau kamu pagi membantu orang, sore minta kembali, berarti kamu nggak ada ikhlasnya. Yakin aja sama Allah, yakin aja bahwasanya saya sedang menolong diri saya sendiri. Entah nanti saya sendiri, anak, keluarga, istri, orang tua pasti dapat hikmah dari apa yang kita perbuat. Dan Allah sudah menjanjikan perbuatan baik yang bermanfaat tidak akan sia-sia, pasti. Amin. Tangan dulu.
Mungkin satu lagi yang mengganjal ini pertanyaan saya. Sampean kan sebagai anggota lalu lintas punya surat tilang ya. Iya. Sudah ada yang pernah ditilang? Oh, kalau surat hilang pernah ya? nilang. Kebetulan sekarang ada agak dibatasi. Gak mungkin waktu mau ditilang ada yang kenal gitu cerita. Iya, memang Nah, ya? sering. Sering ya? Tadi saya ngopi di rest area juga itu. Bapaknya yang di TikTok ya. Gitu, Oh, iya. iya. Jadi kadang juga dilema juga sih. Dilema. Jadi mau nilang kok kenal. Iya. Tapi kalau memang dia melanggar dan itu memang fatal, harus dilakukan penindakan, kita harus bijak juga. Kita lagi berdinas, betul. kita harus bijak untuk menindak. Bukan saya untuk menciderai jenengan, tapi saya menyelamatkan jenengan dari keluarga jenengan. Iya. Biasanya Jas, saya jas, kasih kayak gini sih, omongan kayak gini. Bapak, mungkin pabrik bisa menggantikan sopir lain. Umpama jenengan bisa umpama jenengan kecelakaan permanen. Jenengan bisa diganti dengan supir lain, tapi tidak dengan keluarga jenengan. Tidak akan bisa menggantikan jenengan kepada meskipun bapak-bapak yang lain. Jadi sampean sangat-sangat diharapkan sehingga hati-hati. Penindakan ini hanya untuk menyelamatkan jenengan sebagai sosok orang yang bertanggung jawab di keluarga. Oke. Aku ini podcast pertama yang banyak tepuk tangannya. Iya. Banyak jokesnya. Jadi sangat menginspirasi ya Mas Budiman ini. Semoga menjadi pelajaran motivasi bagi kita semua. Terima kasih Mas Budiman yang sudah berkenan hadir di Jogo Surabaya Podcast. Siap. Sangat menginspirasi. Kita berterima kasih sudah menyempatkan waktunya ke sini. Jangan lupa kalian kalau mau kepoin Mas Budiman ini, IG-nya Dulur Budiman. TikTok-nya Sama Dulur Budiman. YouTube-nya juga Budiman. YouTube-nya? Sama juga. Kalau boleh tahu sekarang berapa Mas follower IG-nya? Follower IG 60 sekian kali, 62 sekian enggak salah. Ribu ya. Ribu. Kalau TikTok 267 atau 60 berapa? Iya. Kalau di YouTube-nya? Di YouTube-nya 73 sekian enggak salah. Oh, siap. Oke, terima kasih Sobat Dumas sudah nonton video podcast ini sampai selesai. Jangan lupa kalian subscribe, like, komen, dan share video inspiratif ini ke teman-teman kalian. Oke, matur suwun Mas Sami-sami. Budiman. Siap. Semoga terus melakukan perbuatan baik dengan konten-konten inspiratifnya. Amin. Jangan lupa dulur tetap Jogo Surabaya.